Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Astotaf Darifudi, mahasiswa S2 FKM Unhas. Sini Afwan Ustaz, ada 2 pertanyaan saya di sini. Yang sering terjadi di masyarakat. Ini yang pertama, bagaimana tanggapan Ustaz apabila ada masyarakat yang melawan bagaimana pendapat Ustaz masyarakat yang melawan para pemimpin kita pada saat sekarang ini. Yang pertama. Terus yang kedua, melawan apa itu? Melawan pemimpin, maksudnya tidak taat pada aturan-aturan yang ada Ustaz, kayak misalnya demonstrasi di jalan begitu Ustaz. Oke. Yang sekarang terutama yang undang-undang Omnibus Law Ustaz. Kalau pasang baliho melawan tidak itu? Ya Ustaz? Kalau pasang baliho melawan bukan? Ya, salah satu bentuk melawan dalam bentuk media Ustaz itu. Okay. Ya, yang pertama Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana ini tanggapan Ustaz mengenai janji-janji politik pada saat waktu kampanye Ustaz yang saat sekarang ini sedang dibooming-boomingkan ini, terutama pada saat kampanye ini Ustaz. Itu saja Ustaz 2 pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu orang 2 pertanyaan. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Ya silakan. Zikrul Saban. Wah mantap. Bismillah. Ya Ustaz, nama saya Zikrul Saban, ingin bertanya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat 2020. Begini Ustaz, kan negara kita memiliki banyak sekali utang luar negeri. Nah, saya pernah mendengar perkataan dari guru saya waktu SMA bahwa setiap satu warga negara Indonesia menanggung sebesar sekitar 10 juta utang gitu. Nah, apakah ketika warga negara meninggal, apakah dia menanggung utang tersebut? Apakah gimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Silakan Ustaz untuk dijawab 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana hukumnya melawan pemerintah? Ya, kata melawan itu masih bersifat umum. Ya. Perlu dijelaskan bagaimana perlawanannya. Kalau perlawanannya secara intelektual, ada kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, lalu melakukan perlawanan dengan opini, dengan tulisan, meluruskan kesalahan, meluruskan pelanggaran yang dianggap itu terjadi ada dalam kebijakan, pengambilan keputusan atau penetapan suatu undang-undang, maka perlawanan itu selama berada dalam jalur konstitusional itu nggak boleh dilarang, tidak boleh dihalang-halangi. Karena rakyat berhak mengkritik, rakyat berhak mengkritisi. Ya, kalau ada kebijakan yang salah, ya selama kritiknya itu disampaikan ya dalam jalur-jalur yang dilindungi atau dijamin oleh konstitusi. Ya. Ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan berkumpul, ada kebebasan menyampaikan pendapat. Unjuk rasa, demonstrasi itu bagian dari mekanisme demokrasi yang itu dilindungi, dijaga oleh undang-undang, haknya itu. Maka ada pemberitahuan unjuk rasa, bukan minta izin. Karena rakyat tidak perlu dapat izin untuk bikin unjuk rasa atau ini. Tapi pemberitahuan supaya apa? Dijaga oleh aparat keamanan, ya, supaya tidak terjadi anarkisme, supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum, ya, itu perlu dijaga. Ini untuk pengamanan, bukan malah mendapatkan represi,
bukan malah ditindas, nggak boleh seperti itu. Itu bukan negara demokrasi namanya. Nah, jadi perlawanan itu masih bersifat umum. Nah, kalau perlawanan secara seperti tadi yang saya sampaikan, disampaikan secara konstitusional, ya, sesuai dengan koridor hukum, ya itu bagus. Tidak ada masalah. Kecuali perlawanan itu dilakukan dalam bentuk apa? Bughot. Nah, itu namanya bughot dalam hukum fikih Islam. Itu artinya dia memberontak. Dan pemberontakan itu dilakukan dengan senjata. Nah, itu baru diperangi. Nah, bughot tidak sama dengan kritik. Ya. Nah, kalau sekedar demonstrasi bukan bughot, bos, namanya, bos. Ya, demonstrasi menyampaikan pendapat. Anda berbeda pendapat dengan pemerintah, sah, dijamin oleh undang-undang. Apalagi pendapat Anda didukung oleh penelitian, kajian secara ilmiah. Ya, ormas-ormas Islam MUI sudah menyatakan menolak misalnya undang-undang Ciptaker, ya, atau apa minibus law, minibus atau omnibus. Saya lupa namanya itu ya. Omnibus. Omnibus, kirain minibus. Ya, itu boleh karena dia berdasarkan kajian, bukan sembarangan. MUI, Muhammadiyah, NU menolak. Ini hasil kajian, Anda sampaikan, itu tidak melawan pemerintah. Yang disebut dengan melawan yang di luar konstitusi dan itu ada hukumnya, sanksinya, itu kalau dia melakukan pemberontakan. Kalau istilah hukum Islamnya bughat atau khuruj alal hakim. Memberontak dia, bersenjata. Nah, seperti OPM itu pemberontakan. Kalau cuma demo bukan pemberontakan, bos. Paham ya? Ya. Yang kedua, apa tadi? Coba diingatkan lagi, Mas. Apa ini mengenai Ustadz, yang mengenai pertanyaan ini, tapi Ustadz, Afwan Ustadz, ini yang ke pertanyaan kedua, bagaimana mengenai janji-janji politik pada waktu kampanye, Ustadz, tidak ditepati, Ustadz. Ya, janji politik tidak ditepati, ya itu sama dengan sifat munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau bicara dia bohong, kalau dia janji dia ingkar, kalau dia diberikan amanat dia berkhianat. Kan sudah jelas. Nah, maka hindarkan diri kita dari sifat-sifat munafik. Kalau ada pemimpin membuat janji-janji politik tidak ditepati, ya, kepada rakyat manis, janjinya begini-begini, meningkatkan kesejahteraan, tidak korupsi, akan begini-begini, tapi tidak ada realisasinya, malah dia menguntungkan segelintir orang, oligarki yang membiayai ongkos politiknya supaya mendapatkan jabatan itu, maka itu jelas pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ya, ini pelanggaran serius terhadap hukum bernegara dan juga terhadap etika dalam agama Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga apa pertanyaannya? Zikrul. Masalah apa tadi? Masalah utang negara, Ustaz. Utang negara, Ustaz. Hutang negara. Kenapa hutang negara? Apakah ditanggung oleh, kan kalau seorang muslim, seorang manusia meninggal, dia dia menanggung meninggalkan hutang, nanti diambil dari harta warisnya. Iya, maksudnya Ustaz, apakah kalau dia mati kan hutang itu dibayar dengan harta warisnya atau dibebankan kepada ahli warisnya? Ini Ustaz, iya. Negara, apakah ditanggung oleh warga negara juga, Ustaz, jika dia meninggal? Siapa yang berhutang? Pemimpin, Ustaz. Pemimpin atau rakyat yang berhutang? Pemimpin kita, Ustaz. Negara secara pemerintah. Iya, negara berhutang. Terus? Kan siapa yang bayar? Untuk kepentingan rakyat juga, Ustaz. Apakah ditanggung juga oleh rakyat? Apa gimana, Ustaz? Kan ya, jika kalau hutang
Ya, sebentar. Kalau hutang itu dilakukan sebagai langkah terakhir ya untuk membiayai negara, tidak ada jalan lain, ya, dan itu untuk kepentingan rakyat banyak, hitungan-hitungannya sudah reliable, ya, sudah sesuai dengan aturan-aturan, ya, tidak dikorupsi, tidak untuk kepentingan pribadi, maka hutang negara itu ya harus dilunasi, dibayar oleh negara. Dan rakyat harus sama-sama memikulnya. Paham ya? Tapi kalau hutang negara, ya, berhutang tanpa adanya keperluan, ya, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, dan tidak atau belum memanfaatkan sumber daya yang ada dari negerinya, dari rakyatnya sendiri, ya, lalu untuk apa dia berhutang? Sementara rakyat ini ya, bisa menghidupi dirinya, bisa memenuhi hajat keperluannya, dan negara ini tidak akan rugi gitu ya. Nah, kenapa berhutang? Nah, sekarang hutang itu jadi instrumen untuk menjebak negara-negara berkembang. Ya, maka itu pengelolaan negara ini kita harus cermati secara baik. Jangan sampai kita terbiasa mengutang. Karena walau bagaimanapun hutang individu pribadi saja itu memalukan. Itu harga diri kita turun. Apalagi hutang negara. Berhutang kepada negara lain. Itu bikin rendah dan bikin malu negara kita. Kalau kita masih bisa mencukupi diri sendiri, kenapa tidak? Kalau ekonomi kita bisa mandiri sendiri tanpa berhutang, kenapa tidak? Kenapa harus berhutang? Ya, maka disinilah diperlukan kearifan. Ya, sumber daya Indonesia ini kalau dikelola dengan baik, ya, pasal 33 undang-undang itu ditegakkan, sistem ekonomi Pancasila ditegakkan dengan baik, kita tidak akan berhutang kepada negara asing. Karena kekayaan kita itu lebih dari cukup untuk membiayai negara dan membiayai rakyatnya sendiri. Ya, jadi jelas itu. Nah, ini karena kita tidak tegakkan pasal 33, akhirnya kita terjebak kepada hutang. Ya. Maka itu ittaqullah mastata'tum. Takutlah kepada Allah. Ya, maka itu sebagai pemimpin harus memberdayakan semua potensi yang ada. Ya, memberdayakan ilmunya, pendidikannya, ya, kesejahteraannya, bagaimana ini bisa mengelola sendiri kekayaan alamnya, bagaimana ini bisa kembali benefitnya, profitnya kepada negara, bagaimana negara kita menjadi sejahtera, makmur. Ya, nah, itu Indonesia ini kan terlalu kaya, Pak. Indonesia ini nggak miskin. Kenapa kita harus berhutang? Indonesia ini terlalu kaya. Masa negara penghasil minyak, gas alam, sekarang ini nikel terbesar di dunia. Semua perusahaan-perusahaan, ya, yang bikin baterai di dunia terbesar, itu semua datang ke Indonesia ingin bangun pabrik baterai. Untuk apa? Mobil, motor nanti semua pakai tenaga listrik. Untuk ramah lingkungan, karena bahan bakar kita menipis. Ya, ini kita harus berdayakan. Ya, jangan sampai kita punya banyak kekayaan alam tapi ya miskin. Malah kita ngutang kepada negara, kan aneh. Ya, demikian wallahu alam.